Halo semuanya, kembali lagi dengan topik kita yang masih terkait dengan cost accounting. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan inventory management, just in time, and backflash costing. Yang kalian bisa baca atau kalian bisa lihat di buku Hongren Cost Accounting chapter 20. Ketika kita berbicara terkait dengan inventory cost management, itu akan erat kaitannya bagaimana sih caranya kita mau mengelola inventory atau persediaan yang kita miliki. Nah, ketika kita mau mengelola persediaan yang kita miliki, pasti akan berhubungan dengan pembelian dari si persediaan itu sendiri. Oleh karena itu, di sini ada beberapa biaya-biaya yang perlu kita perhatikan terkait dengan mengelola inventory tersebut. Yang pertama adalah purchasing cost. Maksudnya di sini purchasing cost itu adalah biaya ketika kita membeli inventory tersebut. Nah, ini tidak hanya terkait dengan harga beli dari si inventory tersebut, tapi ingat-ingat kembali terkait dengan rumus pembelian bersih, di mana dalam pembelian bersih tersebut kita harus menghitung tidak hanya dari harga beli barang tersebut, tapi kita juga harus memperhitungkan retur belinya, kita harus memperhitungkan ongkos angkutnya, kita harus memperhitungkan juga diskon dari barang yang kita beli tersebut atau inventory yang kita beli tersebut. Nah, lalu kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan ordering cost. Ordering cost ini adalah biaya-biaya yang harus kita keluarkan ketika kita mau mengorder produk tersebut. Misalnya, ketika kita mau mengorder suatu produk, kita harus merilis yang namanya purchase order. Nah, ketika kita merilis yang namanya purchase order, berarti mau tidak mau di situ pasti akan ada biaya yang dikenakan dalam perilisan purchase order tersebut. Lalu kemudian di sini juga dikatakan inspecting the item in the orders. Berarti intinya kita harus melakukan evaluasi apakah order yang nanti kita buat itu memang benar-benar order yang tepat ke supplier yang tepat begitu. Jadi jangan sampai ternyata ketika kita melakukan order ini kita ke supplier yang tidak memiliki kualitas barang yang baik bagi perusahaan sehingga nanti ujung-ujungnya nanti akan berhubungan dengan quality cost kembali gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah carrying cost. Untuk carrying cost, di sini berarti intinya adalah biaya-biaya apa sih yang harus kita keluarkan untuk bisa menyimpan uh, si barang-barang yang sudah kita beli tadi atau inventory yang sudah kita beli tadi. Nah, di sini itu biasanya terkait dengan gudang penyimpanan. Pertama ya, kita bisa berbicara itu terkait dengan gudang penyimpanannya. Kita juga bisa berbicara itu terkait dengan asuransinya. Nah, apakah misalnya ketika kita memesan barang tersebut dibawa nih dari luar kota, ketika dibawa dari luar kota sampai dengan ke tempat kita ke gudang kita, nah kan alangkah baiknya adalah barang tersebut sampai dengan kondisi yang baik, bukan rusak ketika dalam perjalanan. Oleh karena itu, kerusakan dalam perjalanan tersebut, potensi kerusakan yang bisa terjadi dalam perjalanan tersebut harus kita asuransikan agar barang yang nantinya pun sampai di perusahaan itu adalah barang yang sudah memiliki kualitas yang baik gitu. Atau mungkin uh, dalam hal ini tadi yang sempat saya katakan terkait dengan storage penyimpanan. Kita punya gudang penyimpanan yang tepat atau tidak gitu. Kita punya misalnya barang-barang tersebut adalah barang-barang yang cepat rusak kalau misalnya kena panas. Nah, berarti apakah gudang penyimpanan kita memiliki suhu atau temperatur yang mumpuni, entah itu dengan AC atau entah itu freezer, yang bisa mampu mengkeep barang tersebut awet agar tidak rusak ketika disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, itu terkait dengan carrying cost. Lalu kemudian kita berbicara terkait dengan stock out cost. Maksudnya stock out cost itu berarti kita sudah menyetok barang, menyimpan inventory kita di gudang. Lalu kemudian karena di bulan tersebut ada lonjakan pembelian, lonjakan penjualan maksudnya, jadi pembelian dari customer kita, lonjakan penjualan, perusahaan kita tidak mampu untuk menanggung lonjakan tersebut. Kenapa? Karena ternyata inventory yang sudah kita simpan di dalam gudang kita tidak mencukupi. Sehingga mau tidak mau, kita akan kehilangan
kehilangan pelanggan tersebut karena pelanggan yang tadinya mau beli ke kita, lalu kemudian barangnya ternyata dari kita habis, otomatis pelanggan tersebut akan beralih ke pesaing kita atau ke kompetitor kita untuk membeli barang. Nah, itu berarti adalah loss secara tidak langsung. Nah, harus diperhitungkan oleh perusahaan berapa kira-kira kerugian dari kehilangan pelanggan tersebut. Nah, itu dikatakan sebagai stock out cost. Atau, misalnya, si perusahaan menginginkan untuk tetap menjaga si pelanggan-pelanggan tersebut. Sehingga mau tidak mau, akhirnya si perusahaan itu sendiri yang membeli barang yang sama, yang serupa, ke kompetitornya. Hanya dalam rangka untuk memenuhi keinginan customer tersebut. Nah, itu juga harus diperhitungkan sebagai stock out cost. Lalu kemudian yang kelima itu adalah terkait dengan quality cost. Maksudnya di sini quality cost seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai barang yang masuk atau inventory yang diterima oleh perusahaan adalah inventory yang cacat. Gitu. Jadi harus inventory tersebut atau barang tersebut harus kita cek apakah baik atau tidak, dan juga perlu dikontrol juga ketika penyimpanan. Jangan sampai karena ada kesalahan dalam penyimpanan mengakibatkan adanya kerusakan. Dan ketika si produk tersebut pun nanti mau disampaikan atau mau dikirim atau mau dijual ke pelanggan, berarti pastikan bahwa produk tersebut itu baik adanya. Nah, itu terkait dengan quality cost. Yang terakhir, itu terkait dengan shrink age cost. Maksudnya gimana shrink age cost ini? Ketika misalnya suatu produk itu salah dalam metode penyimpanannya, misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, ada barang yang dia tidak tahan pada panas. Lalu kemudian karena ada kesalahan dalam proses penyimpanan mengakibatkan suhu di ruangan penyimpanan tersebut naik. Nah, mengakibatkan ada beberapa barang yang rusak. Bagaimana sih bisa ketahuan barang yang rusak? Biasanya adalah ketika perusahaan melakukan stock of name atau pengecekan unit fisik. Nah, ketika dilakukan pengecekan unit fisik, barulah ketahuan ada barang yang rusak. Semakin besar shrink age unit ini, berarti semakin tidak baik bagi perusahaan. Karena kerugian akan mengakibatkan kerugian. Barang-barang tersebut secara otomatis tidak mampu untuk dijual kembali oleh perusahaan. Kalau dia adalah perusahaan perusahaan dagang. Tapi kalau misalnya dia adalah perusahaan manufaktur, berarti barang-barang tersebut mungkin itu adalah bahan baku, tidak bisa untuk dimasukkan sebagai bahan baku dalam pengolahan lanjutan. Seperti itu. Untuk penjelasan yang lebih lanjut sebetulnya terkait dengan biaya-biaya ini, kalian bisa lihat di suggestion link yang saya berikan di atas panel ini, ya. Oke. Nah, berarti tadi permasalahan kita adalah ada dua sebetulnya. Ada ordering cost sama ada carrying cost. Kalau ordering cost adalah ketika kita mau pesan gitu kan ya, ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk bisa membuat pesanan tersebut. Tapi kalau carrying cost adalah terkait tadi, jangan sampai barang yang kita pesan rusak di tengah jalan. Dan penyimpanannya harus dibuat sedemikian rupa supaya barang tersebut awet selama disimpan tersebut. Nah, dari dua hal ini akan diramu menjadi suatu model keputusan yang bernama Economic Order Quantity. Bagaimana kita bisa menciptakan jumlah pesanan, jumlah unit yang mau dipesan, itu adalah paling ekonomis, yang mampu untuk meminimalisir ordering cost dan carrying cost. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita lihat ya. Oke, di sini ada beberapa asumsi yang ada di dalam model Economic Order Quantity atau EOQ. Di sini ada 5 asumsi. Jadi di sini dikatakan bahwa nanti kita akan mencari yang namanya reorder point. Reorder point ini adalah berapa sih jumlah unit yang harus kita order kembali, jumlah unit yang tepat untuk melakukan order selanjutnya, gitu ya. Sampai dengan waktu tunggunya sesuai. Nah, terkait dengan waktu tunggu, nanti juga saya akan jelaskan lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan waktu tunggu, gitu ya. Pokoknya intinya reorder point itu adalah berapa ya unit yang akan kita pesan kembali gitu. Lalu kemudian demand, ordering cost, carrying cost, and purchase order
Purchase order lead time are known with certainty. Jadi maksudnya gimana? Kamu tahu persis berapa sih kebutuhan dari pelangganmu setiap bulan atau setiap hari atau setiap minggunya, gitu ya. Lalu kemudian kamu tahu persis berapa biaya ordernya, gitu kan? Sudah dirancang oleh perusahaan, sudah disusun oleh perusahaan, atau bisa juga berdasarkan history yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau order tuh ngeluarin ongkos berapa sih, gitu ya. Lalu kemudian bisa juga di sini kalian harus tahu carrying cost-nya. Berapa sih biaya penyimpanannya, perawatan gudangnya, perawatan media-media penyimpanannya, atau ongkos asuransi selama perjalanan dan lain sebagainya. Asuransi gudang juga perlu ya. Lalu kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan, lead time, waktu tunggu. Ketika misalnya kita memesan suatu barang nih ke supplier kita, oke, puji Tuhan kalau misalnya si supplier itu bisa sampai tepat pada waktunya. Jadi maksudnya barang itu sampai di kita tanpa ada waktu tunggu. Jadi hari ini kita pesan, hari ini juga dia datang. Nah, tapi itu jarang lah ya terjadi gitu ya. Terkadang kita harus menunggu, entah itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, tergantung berapa banyak jumlah pesanan yang kita pesan dan seberapa jauh supplier itu ada posisinya. Seperti itu. Nah, jadi pasti adanya jeda atau waktu tunggu, di mana kita akan menunggu sampai barang tersebut datang. Ya, secara sederhananya misalnya kamu lagi pesen barang gitu, pasti kan ada waktu tunggu tuh untuk paket gitu ya. Kalau misalnya kamu pilihnya same day, ya nggak ada waktu tunggu. Tapi kalau misalnya kamu pilihnya yang reguler, mungkin kamu harus menunggu 2-3 hari atau seminggu. Nah, sama kasusnya dengan perusahaan. Ketika misalnya perusahaan dalam hal ini dia memesan dalam jumlah yang banyak. Nah, supplier belum tentu bisa memenuhi di hari yang sama. Jadi pasti ada waktu tunggunya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah purchasing cost per unit are unaffected by the quantity order. Maksudnya, kan biasanya tuh ada ini kan, rabat seperti itu ya. Jadi ketika misalnya kamu beli banyak gitu kan, terus kemudian akan dikasih diskon. Nah, itu nggak ada. Jadi asumsinya adalah purchasing cost itu ya udah segitu gitu loh untuk jumlah orderan yang kamu pesan gitu. Karena mungkin dianggap kamu sudah langganan di supplier itu, jadi ya sudah fix harga purchase-nya emang segitu. Dalam pesanan banyak ataupun dalam pesanan sedikit, karena menurut supplier itu udah harga paling murah diberikan ke kamu sebagai perusahaan yang ingin order. Oke, lalu kemudian yang keempat, no stock out cure. Jadi istilahnya mungkin diasumsikan, oh nggak ada stock outnya nih, atau si order itu sudah mengandung stock out, bisa juga. Jadi intinya kita tidak memperhitungkan terkait dengan stock out. Lalu kemudian yang kelima, quality costs are considered only to the extent that this cost affect ordering cost or carrying cost. Oke, maksudnya gini, si quality cost ini akan muncul itu sudah include atau sudah masuk dalam perhitungan ordering cost sama si carrying cost tadi. Ketika misalnya ordering cost kan kita ada supplier selection misalnya, itu kan masuk ke dalam proses order. Lalu kemudian ketika carrying cost kita masuk sebagai inspection gudang, misalnya biaya inspeksi gudang, atau misalnya inspeksi barang masuk, barang yang masuk yang baru datang dari pengiriman supplier. Nah, itu sudah include di dalam itu. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini. Intinya, si EOQ itu adalah kita ingin meminimalisir. Meminimalisir apa? Meminimalisir biaya order sama biaya penyimpanan. Carrying cost tadi. Saya akan contohkan. Di sini ada perusahaan namanya Video. Video ini dia menjual paket blank video tapes. Jadi ya kaset lah ya, kaset yang blank gitu, kaset yang nggak ada isinya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini si Video ini dia membeli si tape tersebut, si kaset tersebut itu dari Ox Incorporated. Jadi dari perusahaan Ox ini ya. Harganya adalah $15 per package. Nah, di sini dibilang annual demand-nya adalah 12.844
package gitu ya. Setiap tahun ada permintaan dari pelanggan sebanyak 12.844. Nah, di sini kalau misalnya kita hitung berarti setahun dia 12.844. Berarti kalau misalnya saya mau lihat untuk satu minggunya berapa, tinggal kita bagi 52. Karena satu tahun ada 52 minggu. Jadi hasilnya adalah 247 package. Oke. Di sini dikatakan video itu memerlukan 15% annual return on investment. Nah, annual return on investment ini akan erat kaitannya terkait dengan carrying cost. Maksudnya gimana sih? Nah, kita kan harus menginvest nih. Menginvest menginvest gudang, misalnya untuk penyimpanan, tempat-tempat penyimpanan, atau menginvest aset untuk melakukan perawatan, seperti itu. Aset untuk bisa memaintain si videotape ini agar baik, itu kan, baik adanya. Nah, ya aset tersebut bisa gudang, bisa peralatan gitu ya. Intinya adalah berguna untuk menjaga agar si videotape ini tetap berkualitas baik. Nah, itu adalah investasinya. Nah, diharapkan dengan investasi tersebut akan memberikan imbal hasil buat perusahaan atau laba lah buat perusahaan. Nah, ini dihitung dalam ROI. Nah, nanti ROI ini akan kita gunakan dalam memperhitungkan carrying cost. Oke, di sini dikatakan lead time. Jadi ketika kita order ke si OK nih, ke si PT OK tadi, OK Incorporated. Nah, itu ada waktu tunggunya. Waktu tunggunya adalah 2 minggu. Bagaimana sih cara perhitungan economic order quantity? Ada data tambahan. Karena tadi economic order quantity adalah menyeimbangkan ordering cost gitu ya. Ordering cost dan carrying cost. Tadi ordering cost-nya belum diketahui, carrying cost-nya baru diketahui terkait dengan ROI. Nah, sekarang ordering cost-nya. Ordering cost-nya adalah untuk setiap kamu pesan gitu, kamu harus mengeluarkan $209. Nah, sekarang kita akan hitung. Berarti kalau gitu gimana sih carrying cost-nya kita hitung? Tadi saya sempat katakan terkait dengan ROI tadi ya. ROI itu akan erat kaitannya dengan memperhitungkan carrying cost. Nah, ROI ini tadi kan 15%. Harga satu paket video tape tadi itu adalah 15. Kita kalikan. Jadi intinya dari setiap harga belinya tadi, 15%-nya itu harus memberikan imbal hasil gitu ya buat si perusahaan. Lalu kemudian ini terkait dengan relevant other cost. Maksudnya relevant other cost itu di situ terkait dengan asuransi atau terkait dengan kerusakan misalnya shrink age tadi gitu ya. Ada potensi pastinya kan ketika misalnya video tape disimpan terlalu lama lalu kemudian kitanya tidak bisa berputar dengan baik dan lain sebagainya. Tuh. Nah, itu masuk ke relevant other cost. Relevant other cost-nya adalah 3,25. Nah, untuk tadi ROI-nya 15% dikali 15 hasilnya ada 2,25. Sehingga kita punya carrying cost-nya adalah 5,5. Oke, kita akan hitung rumus EOQ adalah dengan akar 2 DP per C. Apa itu D, P, dan C? D. D itu adalah jumlah permintaannya. Jumlah permintaan dalam hal ini berarti kita akan perhitungkan secara annual atau tahunan. Lalu kemudian P itu adalah, ingatlah cara gampangnya P itu pesan. Oke. P itu pesan, berarti pesan, ordering cost. Berarti akan terkait dengan ordering cost. Dan C itu carrying. Berarti kita akan berbicara terkait dengan carrying cost-nya. Oke, kita akan masuk ke Excel untuk simulasi perhitungannya. Nah, di sini saya sudah tampilkan, sudah pindahkan ya, data-data yang tadi ada di soal. Abaikan dulu yang lainnya, kita fokus dulu dalam perhitungan EOQ. Oke, di sini dikatakan purchasing cost per package. Tadi ya, video tape-nya per package itu harganya kalau kita beli dari Incorporated adalah $15. Permintaannya dari customer gitu ya 12.844. Nah, ini 247 ini saya hitung dengan cara 12.844 dibagi sama 52 sehingga nanti ketemu demand per week-nya. Jadi satu tahun kan 52 minggu tuh. Oke. Adalah ROI-nya 15%, lead time-nya atau waktu tunggunya adalah 2 minggu.
Nah, lalu kemudian untuk menghitung untuk menghitung EOQ kita harus mencari yang namanya relevant ordering cost. Untuk relevant ordering cost per purchase-nya tadi sudah dikasih tahu di soal 209, lalu kemudian untuk relevant carrying cost-nya adalah kita harus memperhitungkan si ROI-nya dan other cost terkait dengan carrying cost tadi ya, penyimpanan perawatan. Nah, totalnya adalah 5,5. Oke. Tadi saya sudah sempat kasih arti dari rumus ini ya. D itu adalah demand, P itu adalah pesan, berarti ordering, C itu adalah carrying. Oke. Berarti kita akan masukkan di sini D-nya. D-nya itu berarti ini ya, 12.844. Oke, lalu kita akan kalikan lagi dengan si P. P itu pesan. Oke, kita lihat P ordering cost ya. 209. Lalu kemudian kita akan cari C-nya. C. C itu carry-nya per unit ya. Per package maksudnya. Karena tadi si video TP dijual per package ya berarti per package. Per package-nya adalah 5,5. Oke, kita akan coba hitung ya pakai Excel di sini. Sama dengan dalam kurung 2 dikali 12.844 dikali 209. Hasil perkalian ini akan kita bagi dengan ordering cost. Jangan lupa kita harus akarkan ya. Terakhir adalah kita akar. Karena akar itu akar kuadrat berarti sama dengan dipangkatkan 0,5. Oke, ketemu jawabannya adalah 988 package. Itu adalah kondisi jumlah order yang paling ekonomis buat perusahaan. Nah, berarti kalau dengan jumlah sekali order, kita harus pesen gitu ya, sekali pesen lah istilahnya, sekali order ya, bener ya. Kita harus ordernya 988 package, berarti kita dalam setahun perlu berapa kali ordernya ya, berarti kita akan hitung number of orders. Rumusnya adalah demand-nya tadi 12.844 dibagi Q-nya. Q-nya karena kita pakai yang namanya EOQ gitu ya, berarti si 988 ini. Jadi kita hitung ya. D-nya 12.844, 12.844. Kita bagi dengan EOQ-nya. Nah, ternyata kita harus melakukan order 13 kali selama 1 tahun. Coba kita buktikan ya. Kalau saya nggak mau 13 kali order, saya maunya 2 kali order aja. Gitu ya. Berarti kalau saya cuma mau 2 kali order, 1 kali ordernya saya harus hitung dengan cara 12.844 dibagi 2. Karena saya cuma 2 kali order, berarti sekali order saya harus dengan jumlah unit atau jumlah package 6.422. Sementara kalau tadi ya 13 order tadi kan, berarti kan kita cek ya, benar nggak? Betul lah pasti. 988 tadi kan ya, sama dengan jumlah EOQ. Kalau saya pengen perbanyak ordernya lah 20 kali. Oke, kita lihat 20 kali katanya. 12.844 dibagi 20 berarti 642 untuk sekali order. Jadi kita harus 642 order. Nah, di sini apa sih kok ada OC, ada CC, ada TC gitu ya. Nah, selanjutnya ini di sudut sini ya, saya sudah melakukan memberikan sebuah rumus gitu. Intinya adalah, kan pasti si perusahaan ini harus mengeluarkan cost. Nah, cost ini kan tadi intinya EOQ itu kan ingin menyeimbangkan, ingin membuat balance gitu ya. Membuat suatu model, suatu formula yang menyeimbangkan antara relevant ordering cost dengan relevant carrying cost. Biaya ketika kita pesan sama biaya ketika kita simpan. Jangan sampai, oke lah, sekali pesan, kan ngurus PO-nya cuma 1 kali misalnya.
Tapi satu kali itu kita harus menyediakan mobil yang besar, asuransi yang cukup besar, gudang yang besar. Karena sekali pesan kita harus bawa 12.844 paket video tape. Gitu ya. Nah, tapi jangan sampai juga kita kebanyakan nih ordering cost-nya, gitu ya. Ordering cost-nya kita kebanyakan. Lalu kemudian dengan dalih ya udah nggak apa-apa, biar biaya gudangnya dikit kecil gitu. Oke, biaya gudang dikit kecil, tapi ordering cost-nya besar. Bisa jadi tidak baik juga buat perusahaan. Nah, apa sih rumusnya dari relevan ordering cost sama annual relevant carrying cost? Untuk relevant ordering cost ini, demand-nya akan kita bagi dengan kuantitinya dikali dengan ordering cost-nya. Tapi kalau untuk relevant carrying cost, kita akan melihat quantity tadi dibagi sama 2 gitu ya. Dibagi 2 dikali sama carrying cost-nya. Nah, kita coba simulasikan di sini ya. Sini saya bilang OC. OC itu ordering cost. Ordering cost ya. Kalau CC ini dia tadi carrying cost. Nah, TC itu berarti adalah kita mau cari tahu total cost-nya. Kita coba buktikan apakah betul ketika kita 13 kali order itu adalah yang paling ekonomis gitu ya. Oke, ordering. Tadi rumusnya adalah D-nya. D-nya demand-nya ini gitu ya. Demand-nya dibagi ini gitu ya. Berarti kan ini totalnya 2 kali tadi ya. 2 kali order kan, 2 kali pemesanan. Ini kita akan kalikan dengan biaya untuk order. Biaya untuk order tadi 209 ya. Atau 108. Murah ya. Murah. Oke. Sekarang kita lihat yang 13 kali ordering lagi ya. Berarti ini kan 12.844 tadi dibagi sama kuantitinya kuantiti alias 13 kan pasti jawabannya. Dibagi ya. Jawabannya pasti 13 ini. Dikali sama untuk orderingnya. 2.717. Oke, sekarang kita lihat di sini. 642. 642 berarti 20 kali order tadi kan. 12.844 tadi kan kita bagi dengan 642. Ini pasti jawabannya adalah 20. 20 dikali 209. Wow, 4.180. Nah, kalau dilihat dari sisi order, ya udah kalau gitu kita order 2 kali aja. Oke, tenang, tunggu dulu. Jangan langsung mengambil keputusan bahwa kita order 2 kali aja. Kalau order 2 kali aja, iya betul, murah biayanya. Tapi kalau misalnya 2 kali tersebut, kita harus menyediakan gudang yang cukup besar untuk bisa menampung 6.422 videotape. Oke, kita lihat sekarang dari sisi carrying. Carrying. Berarti si quantity ini kita akan bagi 2 dulu. Kita bagi 2, gitu ya. Dikalikan dengan C-nya. C-nya ini kan ya, 5,5. C, carrying kan, carrying cost berarti. Oke. Mahal sekali ternyata ya. 17.660. Nah, lalu kemudian kita lihat di sini sama rumusnya karena 13 kali order 988 kita bagi 2. Lalu kita kalikan dengan carrying cost-nya. Wow, cukup murah. 2717. Oke. Sekarang kita lihat ini berarti kita lihat kalau 20 kali order bagaimana ya? Kan makin kecil harus ya, makin murah ya. Karena kan yang di bawah cuma 642 ya. Kita lihat di sini kuantitinya dibagi 2 dikali biaya untuk penyimpanan tadi. Ya benar tuh, makin murah ya. Nah, sekarang kita akan lihat total cost. Berarti kan ini akan kita tambahkan semua ya. Ini akan kita tambahkan, kita akan
kita akan tambahkan gitu ya untuk bisa mendapatkan total cost. Oke, total cost berarti adalah ordering cost ditambah carrying-nya. Oh, sorry. Kebablasan. Oke, nah ini dia. 18. Yang di bawah berapa ya? 5.000. Wow, 5.946. Nah, oke. Lihat, kira-kira kalau kita urutkan, manakah yang paling ekonomis? Betul sekali, yang 13 kali order. Dia yang paling ekonomis. Berarti terbukti ya konsep terkait dengan economic order quantity, di mana dia membalancekan atau menyeimbangkan antara biaya untuk mengorder dan biaya untuk penyimpanan. Berarti kita bisa simpulkan di sini RTC-nya adalah atau relevan total cost-nya adalah 5.434. Oke. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini juga sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah salah satu gambar grafik ya terkait dengan konsep EOQ tadi. Bagaimana cara kita menyeimbangkan nih ordering cost dengan carrying cost. Betul ya bentuk kurvanya, coba kita lihat. Di sini kan ya, ordering cost semakin banyak jumlah unitnya, nih jumlah kuantitinya, ordering cost-nya akan semakin kecil. Tapi kalau carrying cost, semakin banyak jumlah unitnya, carrying cost-nya akan semakin besar. Ya. Semakin banyak unitnya, carrying cost akan semakin besar. Semakin banyak unit yang kita pesan, berarti kan jumlah per kali pesannya jadi cuma sedikit kayak tadi kan. Jadi cuma 2 kali, kayak gitu. Nah, ini dia akan semakin turun. Nah, kita akan cari titik keseimbangannya. Di sini terdapat titik keseimbangannya. Ini adalah dianggap sebagai EOQ. EOQ ini adalah berada di titik 988. Nah, karena kita berbicara terkait dengan relevan total cost, berarti relevan total cost ini harus dibangun di atas dari ordering cost dan juga carrying cost. Di sini jumlahnya adalah tadi 5434 yang sudah kita hitung untuk menyeimbangkan antara biaya relevan ordering cost dengan biaya relevan carrying. Oke. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan reorder point. Kan tadi katanya ada waktu tunggunya. Waktu tunggunya adalah 2 minggu. Karena waktu tunggunya adalah 2 minggu, berarti selama waktu tunggu jangan sampai ada stock out dong. Ya nggak? Kalau misalnya ada stock out, wah bahaya nih, bisa kehilangan pelanggan. Nanti kita harus menghitung berapa stock out cost-nya gitu ya. Oleh karena itu, kita harus merumuskan berapa sih jumlah kita harus pesan gitu ya. Pesan lagi tuh di berapa setelah unitnya ada di level keberapa gitu istilahnya gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa reorder point itu adalah sama dengan number of units sold di waktu tertentu gitu ya dikalikan dengan purchase order lead time. Nah, karena EOQ dia adalah 988 package, berarti number of units sold per week-nya adalah 247. Kok bisa sih ketemu 247? Gitu ya. Kan tadi dia sebetulnya sudah kita hitung di atas ini. Oh, sorry. Sebetulnya sudah kita hitung di atas sini. Ya, di atas sini itu sudah kita hitung bahwa demand per week-nya adalah 247. EOQ-nya adalah 988 gitu ya. Nah, berarti kita punya 988 EOQ-nya, kita punya sold-nya 247 gitu kan. Berarti kita bisa hitung di sini dia juga ada lead time-nya 2 minggu gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? 247 tadi dikali 2, berarti di angka 494. Ketika angka di gudang kita itu sudah ada 494 gitu ya, berarti kita harus melakukan pemesanan kembali. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada stock out.
istilahnya begitu. Jadi kalau misalnya udah 494 nih, oke lah gitu ya, udah 4494, berarti kita harus pesan lagi. Itu arti dari reorder point. Oke, kita rumuskan di sini ya. Number unit sold per unit of time-nya tadi dia adalah 247 kan? Kita pakai jedanya per minggu ya, biar kan dalam 1 tahun kita break jadi per minggu gitu. Karena tadi EOQ-nya kan kita sudah rumuskan dalam kondisi pemesanan selama 1 tahun itu. Nah, berarti kan selama 1 tahun itu kita harus jeda lagi. Kita harus jangan sampai 988 habis baru kita pesen. Karena kan ada waktu tunggunya 2 minggu. Nah, berarti sampai di gudang tuh ada di level unit yang keberapa sih kita harus lakukan pemesanan kembali gitu. Makanya kita breakdown jadi per minggu. 247 dikali purchase order lead time-nya adalah 2 minggu. Ini berarti sama dengan tadi ya kan 247 dikali lead time-nya 2 minggu. Tadi kita ketemu 494. Oke, sampai sini cukup bisa dipahami ya terkait dengan reorder point. Berarti ketika di gudang nih, hitung, oh udah ada 494 nih, oke kita order. Jadi ketika 2 minggu kemudian, si 988 yang ada di gudang nih habis gitu ya, barang yang baru udah bisa datang. Gitu. Nah, tapi perlu diingat, asumsinya adalah kita tidak ada lonjakan pembelian. Tadi ya, no stock out occur. Jadi ya asumsinya udah itu cukup. Semuanya itu cukup. Tapi apakah memang betul seperti itu gitu ya? Di dalam kasus di kenyataan gitu ya, pasti adalah waktu-waktu di mana si perusahaan itu mengalami yang namanya lonjakan pembelian. Ketika si perusahaan mengalami lonjakan pembelian, nah berarti disinilah si perusahaan ini harus memikirkan gimana ya supaya pelanggan saya nggak lari ke kompetitor. Berarti saya harus punya buffer stock dong. Nah, ketika kita bicara yang namanya buffer stock, itu berarti adalah safety stock. Safety stock adalah inventory yang kita keep gitu ya. Tapi jumlahnya itu lebih daripada yang tadi, level reorder point tadi. Gitu. Jadi jangan sampai ya udahlah kita pesen di titik 494. Ya udah kalau udah 494 ya udah kita pesen. Jangan gitu ya. Jadi kita harus punya buffernya. Entah itu di buffer 100 mungkin, di buffer 50 gitu ya, tergantung kondisi perusahaannya seperti apa. Dilebihkan ya maksudnya di buffer tuh. Oke, di sini dibilang katanya, biasanya tuh orderan tiap minggu tuh hanya 247. Wah, tapi suatu ketika manajemen itu dapat orderan 350 package nih maksimum. Berarti harusnya idealnya adalah si perusahaan punya buffering stock atau safety stock. Berapa safety stocknya? Kita tinggal kurangin. Sederhananya sih demikian. 350 maksimum demand tadi dikurangin dengan 247 demand yang biasanya terjadi di minggu tersebut. Berarti kamu harus melebihkan, perusahaan ini harus melebihkan 103. Karena 103 itu terjadinya hanya dalam 1 minggu, sementara kondisi lead time atau waktu tunggu itu bisa ada 2 minggu, berarti kita kalikan 2. Berarti kamu harus punya safety stock senilai 206 paket. Itu kondisinya kalau sesederhana itu. Bagaimana kalau misalnya kondisinya seperti ini? Jadi si perusahaan ternyata memiliki data selama 2 minggu. Selama 2 minggu tersebut, ternyata ada pesanan senilai 62, ada pesanan senilai 206, 350, tadi ya, seperti yang tadi di soal, 494, yang sesuai dengan reorder point-nya tadi, gitu ya. Ada 638, ada 782, ada 926. Oke. Berapa sih tingkat kemungkinan itu terjadi selama 2 minggu? Dia udah bikin distribusi frekuensinya istilahnya. Probability-nya. Oke, probability-nya ini cuma 0,06. 0,09.
6% gitu ya, 9%, 20%, 30%, 20%, 9%, dan 6% gitu. Paling tinggi yang mana? Oh, paling tinggi adalah ketika kita pesenannya ya mirip lah kayak si angka reorder point tadi 494, jadi aman katanya gitu. Total permintaannya aman, masih tercukupi dengan adanya si perhitungan reorder point tadi gitu. Oke. Wah, berapa nih stock out cost-nya? Jadi kalau misalnya kita tidak berhasil memenuhi keinginan pelanggan gitu ya, terus si pelanggan ini lari ke kompetitor kita, ternyata kita kehilangan $4. Atau misalnya kita maksa beli ke kompetitor hanya demi untuk memenuhi permintaan pelanggan setia kita, itu biayanya adalah $4. Oke, kita akan hitung. Pede nih ceritanya, udahlah kan kita sudah hitung dengan sedemikian rupa konsep OOKI tadi, lalu kemudian kita juga sudah hitung terkait dengan reorder point-nya, kita akan memesan kalau persediaan barang kita sudah ada di angka 494 gitu. Oke. Berarti kita nggak usah ada yang namanya safety stock. Oke. Kita nggak ada yang namanya safety stock. Nah, tapi gimana kalau misalnya ternyata pesanan kita di atas dari 494? Ini kan berarti ada 3 yang ternyata kondisinya ada di atas 494. Sorry. Oh, tidak bisa dia ya. Oke. Ada 638, ada 782, dan ada 926. Oke. Nah, ketika kita mau melebihkan stok kita juga harus memikirkan kembali terkait dengan carrying cost. Satu, iya sih kita mikirin stock out cost. Bisa jadi kita kehilangan pelanggan nih. Kehilangan pelanggannya lumayan. Kerugian yang harus kita tanggung adalah $4 gitu ya. $4 tuh per satu package ya. Tapi harus pikir juga carrying cost-nya. Ya udahlah, sampailah di keputusan 0. Ketika di keputusan 0, secara otomatis kita nggak punya carrying cost. Carrying cost kita 0. Gitu, nggak ada carrying cost tambahan maksudnya. Kan karena carrying cost-nya udah include yang tadi sudah kita hitung di atas ini gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat di sini, stock out-nya berapa? Karena kita percaya kondisi kita adalah di angka 494 gitu ya. Berarti kita harus hitung nih. Cara menghitungnya adalah kita kan punya permintaannya itu adalah 638. Sementara kita akan melakukan reorder di titik 494. Jadi istilahnya inventory yang ada di gudang nih saat ini ada 494 pasti yang di-maintain gitu ya. Yang dijaga itu pasti di angka 494. Lalu kemudian kita nggak punya yang namanya safety stock. Safety stock kita 0. Oke. Wow. Berarti kita akan kalau misalnya ada permintaan sebanyak 638, kita kehilangan 144. Kalau 782, kita kehilangan 288. Kalau ada 926, kita kehilangan 432 orderan gitu ya istilahnya. 432 paket video tape yang hilang gitu. Nggak bisa terpenuhi. Berapa stock out cost-nya? Sehingga kita kalikan. Kalau 144 video tape yang hilang dengan biaya stock out cost-nya adalah $4 untuk satu unit, berarti kita akan kehilangan $576. Nah, bagaimana kalau 288? Kita tarik aja ya. 288 berarti kita kehilangan 1152. Kalau 432 kita kehilangan 1728. Nah, tapi ingat ada probability-nya nih. Probability yang terjadi di perusahaan ini adalah ini ya. Ini bisa. Probability-nya adalah kita lihat potensi kehilangan sekian banyak 20%. Ini dia cuma 9%, ini 6%.
Untuk berapa kali order? Tadi kan kita udah rumuskan yang order kita adalah 13 kan. Kalau kita bersikukuh di angka 494 reorder point-nya, EOQ-nya 988 gitu ya. Berarti jumlah pengantaran atau number of delivery-nya adalah 13 kali order gitu kan. Semuanya 13 kali order. Nah, kita hitung deh. Cara kita hitung expected stock out cost-nya atau biaya stock out-nya. Kamu kan sudah punya stock out-nya nih. Dikali probability-nya, tingkat kemungkinan terjadinya. Dikali, karena ini bisa terjadi dalam 13 kali order. Karena kamu tetap bersikukuh, oke, saya akan order kembali kalau di titik 494. Ya udah, berarti kan dalam 13 kali order itu akan mengalami kondisi serupa. Oke, kita akan lihat berapakah ini. Kita total ya. Oke, ternyata kamu harus mengeluarkan expected stock out cost-nya adalah 4.193. Carrying cost sih nggak ada, karena kamu kan nggak nambah ini ya, nggak nambah unit ya. Oke, kita jumlah. Berarti total cost yang harus dikeluarkan adalah 4.193,28. Yaudah deh, kalau gitu gimana kalau misalnya kita ada safety stock deh. Safety stocknya 144 nih ya, tadi. Safety stocknya 144. Berarti kondisi yang pertama yang 638 udah aman dong, karena sudah dikasih buffering stok, tambahan stok sebanyak 144. Kondisi yang belum aman berarti adalah kondisi ini, 782 dan 926. Cara ngitungnya adalah 782 ini berarti kita kan mau ngitung berapa sih stok out-nya. 782 kurangin sama. Konsepnya kita masih 494, tapi kita punya yang namanya buffer stock 144. Jadi 144 ini akan membantu. Oh, ternyata stock out kita hanya tinggal 144. Sekarang kita lihat lagi. Bagaimana kasus yang ini? Sama, 9.926 ini akan kita kurangkan dengan 494 karena tadi kondisi reorder point-nya 494 gitu ya. Dikurangi dengan buffer stok kita. Nah, 288. Berarti bagaimana stock out-nya? Stock out-nya sama lah caranya ya. Tinggal kita kalikan si 144 ini dengan biaya stock out per unitnya. Bagaimana probability-nya? Probability untuk 782 sama 926 ini kan ini ya, 9% sama 6%. Sama, orderannya juga 13 kali. Jadi kita hitung ya. Cara menghitungnya adalah tadi ya kita kalikan. Kita jumlah sekarang. 1572. Oke, lebih murah ternyata. Kalau misalnya kita menyediakan buffer stock. Wow, ternyata potensi kehilangan pelanggan kita kerugiannya hanya 1.572. Jangan lupa, kita berarti harus menambahkan carrying cost kita. Karena kita menambah 144 produk, 144 video tips tadi, dikali dengan carrying cost tadi. Carrying costnya 5,5. 792. Kita jumlah lagi. Betul sekali ternyata. Lebih murah nih. Hanya 2.364. Lebih murah daripada kita pede banget nih. Nggak ada buffer stock. Wah, kalau gitu cobalah kita naikin lagi lah. Siapa tahu lebih oke gitu ya. Oke, kita tambahin lagi. Safety stocknya ada 288. Berarti kondisi yang aman adalah yang 782. Berarti yang sekarang kita hitung yang 926 nih. Yang 926 yang kita hitung. Sama kondisinya sekarang berarti kamu punya 926 ini. Dikurangin karena kamu reorder point atau limit yang ada di gudang 494. Dikurangin dengan kamu punya buffer stock 288. 144 ini untuk stock out cost ya per unitnya adalah 4. Kaliin lagi. Nah, berapa probability-nya ini 926? 6%. Oke ya. 6%. Untuk berapa kali order? 13. Berarti kita kali. Hasilnya 449. Makin murah loh gitu ya. Oke, makin murah ya. Happy lah berarti ya. Nah, sekarang kita lihat nih carrying cost-nya. 288 nih carrying cost-nya. Dikali sama carrying cost-nya ini ya 5,5.
Ternyata tambah besar ini. Oke, tapi kita coba jumlahkan. Siapa tahu itu ya jumlahnya lebih kecil dari yang sebelumnya. Wow, ternyata lebih kecil. Ya udah kalau gitu. Udah kalau gitu kita nggak usah ada buffer stock. Sorry, maksudnya buffer stoknya dimaksimalkan gitu ya. Kalau nggak usah ada buffer stock 0 tadi ya. Maksudnya adalah yaudah buffer stoknya kita maksimalkan. Jadi semuanya kondisinya aman. Oke, good. Boleh, boleh. Cobalah kita lihat ya. Jadi semuanya ini nggak ada dong kasus ini. Karena kita sudah men-save gitu ya. Menyimpan unit senilai 432. Ini nggak ada. Nggak ada kondisi stock out cost juga pasti nggak ada. Probability-nya ini tadi ya udahlah anggap aja nggak ada gitu ya. Dah, nggak ada ini perhitungan untuk expected stock out-nya nggak ada semua ini kan sebetulnya adalah item-item yang kita perlukan untuk menghitung expected stock out cost. Karena kamu memenuhi sebanyak 432, jadi kalau ada orderan sebanyak 926, kamu bisa mengcovernya gitu ya. Jadi nggak ada biaya stock out. Nah, yang ada adalah biaya carrying. 432 tambahannya kan, kali sama 5,5. Wow, ternyata kita lihat perbandingannya di sini 2376. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, kondisi yang paling memungkinkan untuk kita menambah safety stock adalah ini ya. Kondisi di mana kita hanya menyimpan atau memberikan buffer stock sebanyak 288. Ini yang paling oke, yang paling pas buat perusahaan. Karena menghasilkan total cost yang murah. Jadi kalau misalnya kita berbicara kembali nih sedikit kita simpulkan, kalau kita bicara EOQ, kita pengen membalancekan kondisi antara ordering cost dengan carrying cost. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan safety stock, kita ingin menyimbangkan carrying cost-nya dengan stock out cost-nya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti kita lihat di sini. Ketika kita menggunakan EOQ decision model gitu ya, kita harus memperhitungkan terkait dengan carrying cost tadi, investasi-investasi aset apa saja sih yang harus kita buat, yang harus kita bikin gitu ya, untuk bisa mengamankan stok-stok barang yang ada di gudang kita supaya barangnya tetap bagus, kualitas terjamin, bisa digunakan, bisa dijual gitu ya. Kalau perusahaan dagang kan dijual kembali, kalau perusahaan manufaktur diolah kembali gitu ya, diolah lebih lanjut. Nah, lalu kemudian di sini juga kita harus melihat bahwa EOQ ini juga kalau kita melakukan perhitungan dengan menggunakan EOQ, kita harus menghitung yang namanya biaya gudang. Lalu kemudian kita juga harus mempertimbangkan adanya kemungkinan shrink age tadi, adanya kerusakan di akhir karena tiba-tiba selama waktu penyimpanan ada kesalahan terkait dengan proses penyimpanan misalnya. Itu akan mengakibatkan hasil dari evaluasi manajemen itu menjadi tidak baik buat perusahaan. Nah, berarti sebetulnya langkah apa ya yang kira-kira bisa digunakan oleh perusahaan gitu ya, model atau sistem apa sih yang tidak membebani perusahaan, dia harus menjaga barangnya dengan baik, penyimpanannya harus bagus gitu ya. Lalu kemudian dia juga harus mikirin ordering cost dan lain sebagainya gitu ya. Ada salah satu sistem yaitu just in time system. Apakah yang dimaksud dengan just in time gitu ya? Just in time purchasing. Maksudnya adalah di sini perusahaan itu melakukan pembelian ketika dia memang sudah langsung siap untuk memproduksi atau ketika dia memang sudah siap untuk menjual langsung ke customer. Jadi ketika dia sudah punya request dari customer, dia pesan sama supplier, lalu kemudian supplier langsung kirim ke customer. Nah, dengan konsep GIT ini, dia
ingin memperkecil carrying cost istilahnya. Itu kenapa? Jadi istilahnya dia ingin menghemat biaya gudang. Contohnya gini deh sekarang, yang paling simpel atau sederhana yang terjadi itu adalah konsep reseller, dropshipper. Ya kan, kalau misalnya kita punya online shop, dropshipper sistemnya, jadi nggak usah pakai biaya gudang. Iya, gimana caranya? Jadi ketika misalnya udah ada nih, kamu tinggal menjalin komunikasi yang baik dengan supplier kamu, supaya kamu bisa update stok sesuai dengan kondisi yang ada di dalam supplier yang kamu punya gitu ya. Sesuai lah, menyesuaikan kondisi stok kamu dengan stoknya supplier. Lalu kemudian ketika ada customer yang request ke kamu tinggal bilang ke supplier kamu, tolong dong dikirimin langsung dari si supplier kamu itu ke customer kamu, tapi namanya nama toko kamu. Nah, itu istilahnya dropshipper. Itu sebetulnya adalah konsep just in time. Secara otomatis kamu tidak perlu membuat suatu tempat, suatu space gitu ya untuk menyimpan barang-barang kamu, barang-barang yang harus di stok tersebut. Karena apa? Karena kamu tinggal kontak supplier kamu akan kirim atas nama toko kamu ke customer. Selesai. Nah, kenapa sih konsep just in time ini juga menjadi suatu pilihan buat perusahaan? Karena untuk konsep EOKI itu sendiri gitu ya, EOKI model itu ternyata akan mengakibatkan carrying cost yang lama-kelamaan itu akan tinggi ternyata biaya gudang ini gitu ya. Jadi kurang bagus lah, kurang menguntungkan sebetulnya buat perusahaan gitu ya. Terlalu merepotkan ya, harus maintenance lah ya, harus ngukur kondisi gudangnya lah, suhunya misalnya kalau misalnya barang itu harus dengan suhu tertentu gitu ya. Oke. Kita lihat di sini. Berarti istilahnya konsep EOKI ini akan dievaluasi ulang. Gitu ya. Ada 3 faktor di mana kita bisa mengurangi yang namanya purchase order. Yaitu dia punya yang namanya perjanjian pembelian jangka panjang. Terus dia juga bisa pakai electronic link internet untuk untuk memudahkan dalam pembuatan purchase order. Jadi ada tiga hal yang bisa digunakan untuk mengurangi purchase order tadi ya. Lalu kemudian dia juga bisa menggunakan purchase order card. Jadi istilahnya nggak ada, kan kalau misalnya di perusahaan tuh kadang suka ada penagihan kayak gitu. Nah, ini sebetulnya bisa memangkas biaya purchase order gitu. Kalau misalnya pembayarannya udahlah langsung aja pakai cardnya perusahaan, jadi kita pakai bantuan pihak ketiga bank, yaitu bank, gitu ya. Oke. Nah, itu ya, ini 3 hal yang bisa digunakan. Jadi kita bikin perjanjian jangka panjang, jadi udah kita nggak usah bikin PO berkali-kali gitu ya. Lalu kemudian kita bisa pakai konsepnya elektronik, tinggal kirim, udah jadi langsung order gitu ya. Atau pembayarannya adalah dengan card gitu, jadi nggak perlu ada penagihan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kok konsep just in time ini bisa dilakukan gitu ya? Intinya adalah ini adalah demand pull approach. Maksudnya gimana sih? Ya tadi seperti yang saya bilang, kalau udah ada customer yang pesan ke kita, baru kita order ke supplier. Nah, tapi dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting buat perusahaan. Yang pertama, kita harus paham benar bagaimana sih kondisi produksi di perusahaan kita. Maksudnya gimana? Jangan sampai kita nggak paham terkait dengan proses produksi perusahaan kita, lalu kemudian kita udah pesen nih, saya pesen ya bahan baku. Lalu kemudian ketika udah pesen bahan bakunya, ternyata bahan bakunya nggak digunakan juga gitu ya. Ujung-ujungnya ya udah harus kita simpan-simpan juga di gudang gitu. Jadi makan biaya gudang juga gitu. Jadi kita harus paham dengan benar bagaimana sih proses produksi yang ada di perusahaan kita. Lalu kemudian kita harus punya pekerja yang multi skill. Dalam artian adalah bisa memperlancar proses produksi kita sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi gitu ya. Lalu kemudian kita harus berbicara terkait dengan atau memahami terkait dengan total quality management.
Lalu kemudian konsep dari GIT ini akan mengurangi lead time dan setup time serta strong supplier relationship gitu. Jadi konsep ini sebetulnya dipakai dan dikembangkan oleh Toyota. Jadi Toyota ini dia konsepnya adalah dia tidak pernah memiliki yang namanya gudang bahan baku. Kenapa? Jadi dia sudah tahu persis bahwa dia harus running produksinya kapan. Ketika dia mau running produksi, dia langsung order barangnya karena dia sudah punya strong supplier relationship, langsung dikirim hari itu juga. Ketika request langsung dikirim. Atau dia punya prediksi waktu yang pas gitu ya, istilahnya. Jadi dia udah order nih sebelum-sebelumnya, tapi dia udah paham benar bahwa oh ya dia pasti akan datang 2 minggu dan pas di 2 minggu itu saya ready buat production. Jadi si bahan baku itu semua langsung masuk ke bagian produksi. Nah, lalu kemudian bagian produksi selesai, lalu kemudian si produk jadinya langsung dia kirim ke dealer. Dari dealer langsung dia kirim ke customer. Oleh karena itu kebanyakan sistem mobil adalah inden. Gitu ya. Pun kalaupun disimpan, biasanya disimpan di dealer. Dealer yang punya gudangnya. Dan itu pun biasanya hanya beberapa sih, nggak sebanyak ya nggak banyak banget sampai harus memakan tempat yang banyak gitu ya. Jadi pastinya si Toyota ini di-triggernya itu adalah dari customer. Customer pesan, baru dia produksi. Ketika dia mau produksi, dia kontak suppliernya. Nah, oleh karena itu mobil sistemnya inden. Tuh. Oke. Yang digunakan oleh manajemen accountant. Dia harus melakukan personal observation terkait dengan production line. Ya tadi, dia harus tahu persis alur produksinya itu seperti apa sih di perusahaan itu. Memungkinkan nggak ya kalau misalnya diterapkan konsep just in time antara si supplier dengan si dealer ini dia punya hubungan yang baik tidak gitu. Nah, lalu kemudian nanti akan diukur nih financial performance-nya gimana gitu ya, inventory turnover rasionya gitu. Jadi perputaran inventory ini harus cepat. Jangan sampai ada inventory yang kelamaan stay di gudang karena ingat just in time ini kita akan meminimalisir biaya gudang. Konsepnya adalah demand pool. Jadi karena adanya permintaan dari customer, makanya kita produksi. Dan financial performance-nya kita akan melihat dari waktu. Nah, waktu ini menjadi sangat penting. Jangan sampai, karena konsepnya adalah inden, terus indennya kelamaan. Seenaknya aja, sebulan. 2 bulan lah, setahun. Nah, ini harus disesuaikan juga gitu ya. Kan biasanya kalau misalnya di perusahaan, perusahaan mobil maksudnya, kan customer nih pesen nih, misalnya inden sebulan atau inden 2 bulan atau inden 3 bulan. Di situ si customer dia bisa proses buat angkat kredit dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu tunggunya menjadi tidak berasa. Nah, itu harus diperhitungkan terkait dengan waktu. Terkait dengan inventory, jangan sampai tiba-tiba kita udah siap nih mau produksi, bahan bakunya nggak ada, delay gitu. Nah, itu pasti akan mempengaruhi pada waktu tunggu juga. Lalu quality, karena kita sudah berhubungan erat dengan supplier kita, ya udah nggak masalah berarti. Terus kita lupa tidak membuat relasi yang cukup baik dengan supplier kita. Ternyata supplier kita membohongi, bahan bakunya yang dikirim adalah bahan baku yang tidak berkualitas atau kurang baik buat perusahaan. Jadi ini harus menjadi concern penting oleh manajemen accountant. Nah, yang terakhir ini adalah backflash costing. Backflash costing. Intinya backflash costing ini adalah kita ingin menyederhanakan sistem costing yang kita punya. Maksudnya gimana sih mau menyederhanakan sistem costing yang kita punya? Jadi si backflash costing itu langsung aja ya kita masuk. Dia itu adalah bisa menyederhanakan konsep traditional job costing system.
Intinya yang tadi kita punya inventory 3 macam, yaitu direct material, work in process, finished good, ingin kita sederhanakan. Konsep idealnya adalah seperti ini kan biasanya. Kita akui dulu direct material conversion cost-nya, lalu kita proses jadi work in process, lalu kemudian jadilah finished good, terus finished good-nya dijual. Bagaimana kalau misalnya kita mau menyederhanakan konsep agar lebih mudah, kita langsung lihat di Excel-nya saja. Ini adalah konsep normal step. Ketika kita membeli direct material, raw material to conveyable control. Ketika kita mengakui conversion cost control to various account. Tapi kalau misalnya kita mulai memproduksi WIP, ya WIP controlnya kita tambahin. Raw materialnya masuk, conversion cost-nya yang allocated yang dimasukkan ke WIP, dalam proses WIP. Kalau komplit ya berarti finish good sekarang, WIP-nya berubah menjadi finish good. Kalau dijual, COGS to finish good. Ini yang normal. Bagaimana yang konsep ini? Asumsinya saya cuma ingin ada konsep membeli barangnya langsung jadi finish good. Saya nggak mau tuh yang namanya perhitungan adanya WIP, jurnal nama inventory namanya WIP. Jadi pengen disederhanakan konsepnya, lebih simple lagi. Nah, perusahaan bisa menyatukan nama akunnya menjadi raw and in process control dengan finish good control. Jadi ketika dia beli, dia langsung catat raw and in process control atau conveyable control. Yang conversion cost-nya tetap ya. Nah, ketika menjadi WIP ini tidak perlu dijual, langsung ketika menjadi finish good control, raw and in process control, conversion cost allocated-nya juga langsung di sini di finish good. Ketika jual, sama ya konsepnya, COGS to finish good. Kalau ingin disederhanakan lagi, jadi saya nggak mau ada 3, semuanya namanya langsung jadi inventory control aja, boleh. Berarti inventory control atau conveyable control, conversion cost control to various account. Ketika jadi WIP nggak perlu dijurnal, ketika jadi finish good juga nggak perlu dijual. Ketika dijual, baru COGS terhadap inventory control, conversion cost allocated-nya baru ditambahkan di sini. Gitu. Intinya, backflash costing itu adalah mensimpelkan atau menyederhanakan konsep costing yang ada terkait dengan inventory. Inventory-nya nggak mau repot-repot, namanya disusun 3, tapi mau jadi 1 aja atau mau jadi 2 aja. Itu bisa di dalam cost accounting, cost management accounting. Oke, sekian untuk materi hari ini. Mungkin agak banyak gitu ya terkait dengan materi ini. Tapi semoga bisa dipahami dengan cukup baik. Mulai dari kita berbicara terkait dengan EOQ, bagaimana kita pengambilan keputusan terkait pemesanan terkait dengan EOQ. Lalu kemudian bagaimana sih caranya kita untuk bisa menyederhanakan biaya gudang dengan just in time. Dan bagaimana sih proses penjurnalan kalau kita ingin simplified gitu ya, kita ingin sederhanakan bentuknya melalui backflash costing. Sekian materinya hari ini. Terima kasih.